Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 Biologi kelas 11 IPA 3 akan menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi dari organel-organel sel hewan. Selamat menyaksikan. Saya Salma Ita T. Pradila, absen 36. Saya akan menjelaskan mengenai membran sel. Membran sel adalah bagian terluar dari sel yang dapat kita lihat. Yang digaris hitamkan ini adalah membran sel yang memiliki fungsi utama sebagai pelindung sel. Lalu ada beberapa fungsi lainnya seperti mengendalikan dan mengontrol pertukaran zat, sebagai tempat terjadinya reaksi seperti reaksi cahaya, reaksi oksidasi, dan juga respirasi, serta juga sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar. Lapisannya juga terdiri atas, yaitu lapisan ganda lipid atau yang biasa disebut juga dengan lipid bilayer, dan ini terdiri atas kolesterol dan juga oligosakarida serta protein. Lalu dari susunannya lipid ini biasa disebut sebagai fosfolipid yang terdiri atas ekor hidrokarbon yang bersifat hidrofobik atau tahan air, serta terdiri dari polar atau kepala yang bersifat hidrofilik atau sukar air. Lalu juga ada protein integral, protein poliferal, lalu glikoprotein dan juga glikolipid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifin Jerais dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 23 akan memaparkan mengenai fungsi dari organel-organel sel, yaitu nukleus dan juga retikulum endoplasma halus. Yang pertama adalah nukleus. Secara umum, nukleus memiliki fungsi untuk mengontrol seluruh kegiatan inti sel dan juga memiliki informasi genetik berupa DNA. Secara garis besar, nukleus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah nukleoplasma, membran inti sel, dan juga nukleolus. Pertama adalah bagian luar dari nukleus, yaitu nukleus plasma, memiliki fungsi sebagai pelindung seluruh bagian inti sel. Lalu ada membran inti sel yang berfungsi sebagai pemisah antara sitoplasma dan juga inti sel. Lalu yang terakhir adalah nukleolus yang berfungsi sebagai sintesis ribosom, dan di dalamnya terdapat RNA dan juga protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Behaki dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan fungsi intrasel hewan, yaitu sitoplasma dan lisosom. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rosya Farmina, absen 34, dan saya di sini akan menjelaskan fungsi dari organel-organel pada sel hewan. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari retikulum endoplasma kasar. Dapat dilihat ya dari gambarnya. Jadi, retikulum endoplasma kasar yaitu retikulum endoplasma yang terdapat bintik-bintik yang merupakan ribosom pada permukaannya, di mana berperan dalam sintesis protein. Jadi, kalau misalkan kita dapat simpulkan, fungsi utama retikulum endoplasma kasar yaitu sebagai tempat sintesis protein. Tapi kalian juga harus tahu bahwa retikulum endoplasma kasar juga mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai transportasi senyawa kimia. Selanjutnya adalah fungsi dari retikulum endoplasma halus atau retikulum endoplasma yang tidak diselimuti oleh ribosom. Fungsi dari retikulum endoplasma halus adalah sebagai sintesis lipid atau lemak, metabolisme karbohidrat, penyimpanan ion kalsium, dan juga detoksifikasi dari obat-obatan dan racun. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Karsita dari 11 IPA 3, absen 31. Kali ini saya akan menjelaskan ke kalian fungsi dari organel sel hewan, yaitu badan Golgi dan juga ribosom. Sebelumnya saya akan menunjukkan ke kalian di manakah letak badan Golgi dan ribosom tersebut. Kemarin saya telah menggambar sel hewan beserta organel-organelnya. Yang pertama, ini adalah letak badan Golgi, dan yang kedua, ini adalah letak dari ribosom. Sekarang saya akan menjelaskan fungsinya. Yang pertama adalah badan Golgi. Fungsi pertama dari badan Golgi yaitu membentuk kantong atau vesikula yang bertujuan untuk sekresi. Yang kedua, membentuk membran plasma.
Yang ketiga, membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur. Yang keempat adalah tempat untuk memodifikasi protein. Yang kelima adalah tempat untuk menyortir dan memaket molekul-molekul untuk sekresi sel. Yang keenam, tempat untuk membentuk lisosom. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah sebagai biosintesis glikoprotein dan juga glikolipida. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari ribosom. Yang pertama, digunakan sebagai proses sintesis protein. Ribosom merupakan salah satu organel yang tidak memiliki membran, tetapi berperan penting dalam proses sintesis. Nah, yang kedua, sebagai fungsi translasi. Pada saat proses pembentukan protein, ribosom melakukan translasi. Nah, yang ketiga adalah fungsi transkripsi. Adalah salah satu dari beberapa rangkaian DNA akan mengalami proses transkripsi yang akan menghasilkan DNA. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan dari fungsi badan Golgi dan juga ribosom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, fungsi lisosom. Fungsi lisosom pada sel hewan memiliki peran penting bagi pencernaan hewan. Lisosom memiliki bentuk seperti kantong. Kantong ini terikat pada membran yang di dalamnya terdapat banyak enzim hidrolitik. Membran lisosom memiliki ketebalan sekitar 9 dengan kandungan karbohidrat netral. Selain membran, lisosom juga memiliki beberapa enzim hidrolitik, yaitu yang pertama autolisis, yang kedua eksositosis, yang ketiga fagositosis, yang keempat autofag, yang kelima endositosis, dan terakhir pencernaan intrasel. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Puspitasari, absen 19 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari beberapa organel yang ada di dalam sel hewan, yaitu peroksisom dan mitokondria. Yang pertama, organel peroksisom. Organel peroksisom itu yang ini ya teman-teman, dia tersebar di sitoplasma lebih dari satu. Ini juga peroksisom, ini peroksisom, dan yang ini juga peroksisom. Peroksisom ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai oksidasi substrat, yang kedua sebagai metabolisme lemak menjadi karbohidrat, dan yang ketiga sebagai perubahan purin di dalam sel. Organel peroksisom ini mengandung banyak enzim katalase dan oksidase. Enzim katalase ini berperan dalam mengkatalisis reaksi hidrogen peroksida yang akan diurai menjadi air dan oksigen. Sedangkan enzim oksidase ini berperan dalam mengkatalisis reaksi redoks yang melibatkan oksigen sebagai penerima elektronnya. Dan selanjutnya ada organel mitokondria. Organel mitokondria itu yang ini ya kawan-kawan, dia juga tersebar lebih dari satu di dalam sitoplasma. Mitokondria ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai tempat berlangsungnya respirasi aerobik di dalam sel, dan yang kedua sebagai tempat pembentukan energi untuk keperluan sel. Di dalam mitokondria ini juga dibagi menjadi beberapa bagian lagi ya teman-teman. Yang di sini tuh ada membran luar, terus yang di sini ada membran dalam. Membran dalam yang berlekuk-lekuk ini disebut dengan krista. Krista memiliki fungsi untuk memperluas permukaan. Kenapa untuk memperluas permukaan? Agar proses metabolisme menjadi lebih cepat sehingga dapat menghasilkan energi yang lebih banyak. Kemudian yang terakhir ini ada matriks yang di dalamnya, dia itu kaya akan enzim-enzim pernapasan dan senyawa DNA, RNA, serta protein. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi daripada vakuola. Vakuola adalah organel sel berupa kantong bermembran besar, bisa lihat gambarnya. Tetapi, dalam sebagian besar kasus, vakuola yang ada di sel hewan berukuran lebih kecil. Jadi, fungsi vakuola pada sel hewan adalah untuk mengendalikan kadar garam serta air dalam tubuh, sekaligus sebagai tempat menyimpan dan mengolah kebutuhan cadangan makanan yang nantinya akan disebarkan ke semua bagian tubuh. Oh ya, vakuola juga berfungsi sebagai pengatur osmoregulasi serta pH sel ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya Salma Hita akan menjelaskan mengenai sentriol yang dapat kita
lihat pada gambar terletak di sini. Sentriol adalah sepasang badan yang berbentuk silindris yang merupakan satu kesatuan dari sentromer. Lalu di sini di mana pada masing-masing sentriol ini memiliki 9 triplet mikrotubulus yang berbentuk cincin. Dan ada beberapa fungsi dari sentriol, yaitu yang pertama membentuk benang spindel sebagai bagian dari proses pembelahan sel, membentuk rangka sel, lalu sebagai tempat pembentukan silia, menyediakan bantuan struktural untuk inti sel, dan juga fungsi yang terakhir adalah membentuk benang spindel untuk memisahkan kromosom. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Atala, saya dari kelas 11 MIPA 3 absen 13. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang organel-organel sel hewan, yaitu sitoplasma, sitoskeleton, dan nukleoplasma. Sitoskeleton. Jadi saya akan menunjukkan letak sitoskeleton itu. Jadi sitoskeleton itu ada di sini dan nukleoplasma ada di sini. Jadi sitoskeleton itu diartikan sebagai suatu jejaring serat yang mengorganisasi atau mengatur struktur serta aktivitas yang ada di dalam sel. Fungsinya yaitu sitoskeleton memberi kekuatan mekanis untuk sel. Berfungsi sebagai kerangka sel, sitoskeleton berperan dalam membantu gerakan substansi dan bagian sel yang satu ke bagian sel lainnya. Nukleoplasma. Nukleoplasma adalah cairan kental di dalam inti sel atau nukleus yang mengandung banyak protein dan zat lainnya, seperti mineral, DNA, dan RNA. Nukleoplasma berfungsi sebagai media suspensi untuk semua organel dalam nukleus, dan juga membantu menjaga bentuk dan struktur inti. Fungsi lainnya yaitu untuk pengangkutan bahan yang penting untuk metabolisme dan fungsi sel. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kuaci. Kelompok 4 udahan dulu, ketemu lagi lain kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.